Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi project tugas akhir ya, aplikasi berbasis web, yaitu absensi berbasis web, guru dan staf menggunakan algoritma Hypersign dengan validasi IP address. Di sini saya sudah menghosting web Laravelnya, jadi kita bisa aksesnya secara online, tidak secara lokal. Kita mulai saja. Di sini tampilan awal yaitu halaman login atau masuk dan daftar ya. Kita masuk dulu sebagai admin. Ya, selesai. Di sini tampilan admin. Lalu di sini juga fitur-fiturnya ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. Kita ke data guru. Nah, di sini ada data guru yang sudah didaftarkan oleh admin. Terus di sini ada lokasi, kelola lokasi. Terus di sini ada rekap absensi harian. Terus kelola pengajuan, rekap absensi bulanan, kelola IP address. Terus kelola waktu. Saya akan menjelaskannya satu-satu ya. Pertama, kita ke data guru dan staf dulu. Ini sudah tadi saya sudah mendaftarkan ya. Mendaftarkan guru. Untuk email nanti kalau misalkan user baru daftar sesuai dengan NIP atau NUPTK ya, maka emailnya akan otomatis terisi ya dan statusnya aktif ya. Tetapi kalau user daftar tidak sesuai, pas memasukkan tidak sesuai NIP atau NUPTK, maka otomatis si user tidak bisa daftar ya. Ini saya sudah mendaftarkan ya. Kita coba lagi. Daftar di sini nama lengkap misalkan di role-nya misalkan sebagai guru misalkan. NUPTK-nya misalkan ini bisa diisi salah satu ya, bisa NIP atau NUPTK. Jangan diisi tidak semuanya ya. Kita misalkan isi NUPTK dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9. NUPTK-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini dia Budi. Ini emailnya belum aktif ya karena user belum daftar dengan emailnya dengan NUPTK atau NIP ini. Nanti statusnya aktif ya. Lalu kita kelola lokasi. Nah, edit lokasi. Misalkan di sini saya memasukkan ini sudah sesuai titik lokasi ya. Nanti dulu. Kita masukkan manual dulu ya. Kita masukkan dulu manual untuk latitude dan longitude-nya. SMK M1 Tegal Bulan. Nah, ini dia. Kita copy saja supaya tidak lupa. Paste, kita copy. Misalkan tadi di sini kopinya yang longitude dulu. Ini manual ya, isinya manual. Ini latitude-nya. Misalkan di sini saya setting 100 meter. Simpan. Otomatis tersimpan. Ini sudah tersimpan lokasinya. Lalu kita kelola IP. Jadi ini kalau tidak sesuai titik lokasi, si user tidak bisa absen ya. Kalau misalkan radiusnya lebih dari 100 meter, si
si user tidak bisa absen. Lalu kita kelola IP address ya, masukkan IP address. Nah, di sini untuk IP address ini ya, IP address ini itu kita cek karena di sini saya memasuk karena di sini saya masuk di WiFi ini ya, WiFi tamu. Jadi ini karena IP address-nya server hanya menerima dan mencatat IP publik yang diberikan oleh penyedia layanan ISP ya, dari jaringan yang digunakan. Jadi absensi sepenuhnya itu bergantung pada kesesuaian IP ya, publik. IP publik dengan daftar IP wishlist yang sudah terdaftar di web ini, yang didaftarkan oleh admin. Jadi jadi IP ini tergantung sepenuhnya pada kesesuaian IP publiknya dengan dengan daftar IP wishlist yang telah didaftarkan ya. Jadi tidak bisa si web ini tidak bisa mendaftarkan IP lokal ya. Contoh, IP lokal saya di sini ada 192.168.29.1 ya. Jadi harus dari ISP-nya. Untuk caranya kita cek IP-nya di sini, IP ISP-nya di webnya. Nah, ini menandakan IP belum terdaftar ya. Saya masuk di router WiFi tamu ya, atau hotspot WiFi tamu. Kita masukkan, daftarkan, tambahkan. Nah, untuk ininya kita ganti 0/24. Ini berfungsi untuk ya, submesh ini untuk mencakup ya, misalkan kan IP itu berubah-ubah ya, IP address itu. Misalkan sekarang absen hari Kamis. Nah, hari Kamis itu masih bisa absen. Nah, besoknya IP ini berubah. Jadi kita pakai /24. Ini submain 254 kalau nggak salah. Ya, 254. Nanti dulu 254 kalau nggak salah. Ya, 254-nya. Jadi kalau misalkan pakai submesh 20/24 kita mencakup IP 254. Jadi tidak bisa, kalau kita IP-nya berubah-ubah masih tetap bisa absen ya, terkecuali kalau kita memasukkan misalkan tadi itu berapa, nah, misalkan kalau ini itu yaitu contoh hanya mengizinkan ya satu alamat IP tertentu, yaitu ini kita ubah, lalu kita masuk namakan ininya WiFi tamu, simpan, kita cek lagi IP sudah diizinkan atau sudah didaftarkan. Lalu kita kelola waktu, kita tambahkan misalkan di sini masuk dan pulang, misalkan waktunya kita karena ini demonya jam 2, kita masuknya misalkan jam 2 lebih 4 jam, dengan jam 2 jam 3 jam 2 lebih misalkan 57 detiknya 00 PM. Ininya jam 4:00 PM. Sip, sudah. Lalu kita daftar sebagai user ya. Kita klik dulu di browser lain. Misalkan di sini. Kita daftar dengan tadi NUPTK yang didaftarkan oleh admin ya. Ini dia, kita copy, kita salin, takut lupa ya, salin.
Nah, kita misalkan daftarnya tidak dengan NUPTK yang didaftarkan ya. Misalkan di sini 2212. Oke. Boleh. Misalkan 222 3 4 4 6 7 8. Ini sih. Nah, emailnya misalkan tadi kita daftarnya sebagai Budi. Nah, Budi karena kita tadi namanya Budi, kita Budi emailnya ya. Sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Untuk ininya kita checklist, kita daftarkan. Nah, otomatis sistem NUPTK dan NIP ini tidak terdaftar di sistem ya. Otomatis sistem akan memberitahukan ini karena NUPTK dan NIP itu tidak terdaftar di sistem ya, atau belum didaftarkan oleh admin ya. Kita masuk NUPTK-nya ini, misalkan mau ini dulu dulu daftar Pak Bondi ya tadi 8 1 2 3 4 5 6 7 8 checklist. Bentar. Nah, kalau NIP atau NUPTK-nya sesuai, maka si user bisa langsung mengakses halaman dashboard ya, halaman awal ya. Ini halaman awal halaman awal user atau guru ya. Ini ya, kalau Budi, dan ini statusnya guru di tanggal. Nah, ini profil, lihat profil. Ini kita bisa isi, misalkan edit, misalkan, nah nanti dulu lah itu. Ini profilnya ya, ada nama, tanggal lahir, diisi. Kita ke intinya, langsung kita cek dulu satu-satu ini fiturnya. Nah, ini form absensi ya, terus ini form pengajuan, jadi bisa mengajukan kalau ada apa-apa. Nah, riwayat absensi harian, nah, ini belum terisi karena belum absen ya. Ini riwayat pengajuannya. Nah, ini saya kan ini kan masih satu jaringan ya, wifi tamu. Kita coba absen. Nah, ini keterangannya kalau kita misalkan ini kan titik yang biru itu artinya titik absensi sekolah, yaitu titik lokasi ya, titik lokasi absensi sekolah. Nah, ini titik absensi user yang merah ya, titik lokasi user. Jadi kalau di dalam lingkaran ini otomatis si user bisa absen ya, jadi bisa ketahuan antara jaraknya ya. Nah, ini dia lokasinya sesuai 53 meter ya. Lalu kita check in, berhasil. Lalu kita coba check out, nanti dulu. Nah, check out. Kita lihat form absensi. Nah, ini riwayat absensi maksudnya. Nah, ini dia. Karena tadi settingnya jam berapa tadi? Jam 4.57, kita absennya jam 4 jam maksudnya jam 2.57, kita absennya jam 2.48. Otomatis di sini statusnya berarti checkoutnya jam, karena tadi admin menentukan untuk pulangnya jam 16, jam 4 ya. Tadi absennya pulangnya jam 2, berarti di sini statusnya pulang ya. Kalau ininya sudah tepat waktu kalau check-innya ya. Lalu kita cek di admin rekap absensi. Nah, ini juga rekap absensi hariannya ya. Ini tuh pulang awal. Tadi absennya kita jam 2, absen pulangnya. Jadi otomatis statusnya pulang awal. Nah, lalu kita uji coba lagi di riwayat form pengajuan ya. Nah, ini masih kosong. Kita buat pengajuan baru, misalkan di sini pengajuannya sakit. Bukan sakit. Cuti misalkan ya.
dari tanggal berapa, nah dari tanggal 2 sampai tanggal misalkan 6. Nah, untuk durasinya 5 hari ya. Jelaskan istri lahiran, misalnya keterangannya ya, lahiran, untuk alasan pengajuannya. Nah ini untuk lampiran kita isi misalkan ini aja contoh ya, lalu kita kirim pengajuan. Nah otomatis di sini sudah, kita lihat dulu riwayat pengajuan. Nah ini juga sama, menunggu ya, setujui kosong, tolak kosong, totalnya 1. Ini tanggalnya, tanggal pengajuannya. Nah ini jenisnya cuti tadi, tanggal mulainya tanggal 2 ya. Nah tanggal selesainya tanggal 6 ya. Alasannya istilahiran, statusnya menunggu. Detail, kita bisa melihat detailnya. Ini dia detailnya, ini bisa diedit, tidak perlu diedit lah. Nah, lalu kita lihat di halaman admin, yaitu di kelola pengajuan. Kita lihat, nah ini dia ada nama pengaju ya, yaitu Budi. Terus jenisnya itu cuti, periodenya dari tanggal 2 sampai tanggal 6. Alasannya lahir. Nah statusnya ini menunggu karena kita belum disetujui atau ditolak ya. Nah ini dia, ada tanggal pengajuannya juga, tanggal 2 ya, jam 2.50. Kita setujui, coba lihat dulu detail dulu ya, detail. Ini dia, lampirannya kita bisa di download, ini bisa dihapus ya, bisa disetujui, kita setujui saja. Sip. Nah, sudah, kita lihat di halaman user, riwayat pengajuan. Nah ini dia, disetujui ya, disetujui, lihat detail, statusnya sudah disetujui, ini bisa dihapus ya. Lalu kita misalkan di halaman admin juga, kita misalkan lihat dulu ini rekap absensi harian ya. Nah tadi sudah, lihat di rekap absensi. Oh, ini di kelola pengajuan kita bisa ekspor ya. Nah kita lihat dalam Excel ya tuh, ini dia hasil eksporannya dalam Excel. Ini dia nama, email, terus jenis pengajuannya cuti tadi, tanggalnya ini. Nah ini sesuai ya, statusnya approve atau disetujui. Nah tanggal diajukannya ini ya. Lalu kita bisa lihat rekap bulanan, absen bulanan ya. Nah ini bulan Oktober sesuai bulan sekarang aja. Nah ini dia, ini tadi uji coba saya ya. Nah, ini dia Budi, kita lihat. Nah Budi hadir 1 ya, tepat waktu karena jamnya tadi tidak tepat jadi kosong ya. Pulang awal ya, tadi kalau pulang awal itu 1, terlambat tepat waktu. Lihat, ini dia tadi Budi ya, total hadir 1, tepat waktu karena tidak tepat waktu tadi, yang penting kita sudah absen ya. Nah, ini terlambat kosong, tadi terlambatnya kita ya, pulang awalnya ini. Untuk presentasi ini masih setengah ya, Word, dan bisa dihapus. Kita juga bisa mengekspor. Ini dia. Nah ini dia eksporannya sudah. Lalu kita pengujian di alamat IP yang berbeda ya. Kita coba, ini kan WiFi nya masih WiFi dengan satu jaringan yang sudah terdaftar ya. Kita coba memakai tethering HP ya. Kita coba tethering HP, tethering HP, tethering HP ini. Sip. Ini beda ISP ya. Ini
pakai tethering HP. Nah, untuk uji cobanya kita hapus saja yang ini, daftar rekap absennya, jadi si user bisa absen lagi. Kita masuk ke user yang tadi, masih tadi usernya. Nah, sip, kita absen. Kita mulai. Ini absennya masih satu titik lokasi ya, masih di titik lokasi yang sama di sini ya, dan menggunakan IP yang berbeda atau IP ISP yang berbeda ya. Ini saya memakai HP tethering HP ya. Kita cek. Nah, ini masih di sini lokasinya. Kita check in. Nah, maka menampilkan error ya karena IP tidak tersedia, tidak sesuai ya. Coba check out masih sama. Nah, belum check in karena belum check in ya, otomatis check out belum bisa. Nah, untuk tadi jam tadi si admin kelola waktu kan, kalau lewat dari misalkan waktu masuk, kalau lewat dari jam 2 misalkan absennya jam 3 ya, otomatis tidak bisa absen, sama seperti waktu pulang juga gitu ya. Oke, kita berhasil ini pengujian, tadi berhasil pengujian alamat IP yang sudah didaftarkan oleh admin dan sesuai titik lokasi. Barusan kita juga apa barusan kita juga barusan kita juga coba absensi ya, tapi masih di titik lokasi yang sama, tapi beda IP ya, beda ISP. Saya menggunakan IP yaitu WiFi hotspot dari HP, otomatis tadi tidak bisa absen ya. Ini sudah. Nah, sekarang kita, oh ya tadi lupa, kalau ini itu menandakan ya, menandakan yang ini titik lokasi sekolah ya, yang biru ya, yang ini titik lokasi user ya. Jadi kalau di dalam lingkaran ini otomatis user bisa absen, tetapi kalau di luar lingkaran ini otomatis si user tidak bisa absen. Jadi ketahuan ya kalau jauhnya jauh, misalkan jauh sangat jauh misalkan dari luar, berarti keluar dari lingkaran ini ya. Sekarang kita uji coba lagi dengan IP yang di TU ya. Yang di TU ini kan yang di lab. Coba kita uji coba IP yang di TU dan masih lokasi yang sama ya. IP yang di TU itu kita belum didaftarkan ya, belum didaftarkan oleh admin ya IP-nya. Belum terdaftar di sini, belum didaftarkan lah. Nanti kita coba pakai IP yang di ruangan guru, di ruangan TU ya. Ini kan tadi WiFi tamu sama hotspot dari HP. Kita coba WiFi dari TU masih sama, apa? Masih, maksudnya beda ISP ya. Kita cobanya beda beda ISP lagi. Beda IP ISP-nya. Oke. Nah, sekarang saya ada di ruangan TU ya. Kita coba absen dan saya sudah masuk di WiFi tak usaha yang beda ISP ya, otomatis berarti jaringan pun beda ya. Kita coba absen, nanti dulu kita hapus dulu tadi riwayat absensinya, rekapnya udah. Nah, ini lokasinya masih terdeteksi ya, terdeteksinya itu 78 meter ya dari titik lokasi yang tadi saya tentukan ya. Kita coba check in, tuh tidak terdaftar ya karena IP beda tuh. Coba kita daftarkan, kita cek dulu di admin, kita cek IP-nya dari ISP-nya. Nah, ini belum tersedia di aplikasinya ya. Kita daftarkan, kita tambah tadi pakai slash ya, slash 24 untuk ininya, tata usaha, simpan. Kita absen lagi, refresh,
tunggu dulu. Nah, berhasil, dan ini juga berhasil. Nah, kita lihat. Nah, statusnya tadi ya seperti tadi yang saya sudah jelaskan ya untuk statusnya. Dan ini di sini rekapnya, nah, masuknya. Terus kita uji coba lagi. Uji coba yaitu absensi di luar titik lokasi yang sudah ditentukan ya, di luar radiusnya. Kan ini radiusnya itu di 100 meter ya. Jarak dari titik lokasi ke absennya. Kita coba uji coba dengan absensi dan IP yang kita daftarkan dulu lah, nanti IP dari hotspot HP dan lokasinya misalkan di luar titik lokasi ya. Kita coba, kita daftarkan dulu sebelum uji coba. Kita daftarkan dulu. Jadi intinya itu kita absen di luar titik lokasi, terus menggunakan IP yang sudah didaftarkan oleh admin. Nah, bisa absen atau tidak ya, karena tidak sesuai titik lokasi dan luar radius ya. Kita masuk dulu ke hotspot HP misalkan ya. Udah, lalu kita daftarkan dulu. Ini karena belum tersedia ya, nanti dulu. Nah, kita cek dulu. Nah, ini belum tersedia, kita daftarkan dulu. Terus ini kosong. HP misalnya kita simpan. Coba kita absen dulu, kita hapus dulu ini pakai HP. Kita absen dulu, kita uji coba dulu pakai HP ya, pakai HP karena sudah didaftarkan. Masih kedetek ya lokasinya. Nah, ini berhasil ya, cepat juga berhasil pasti. Sip, sudah. Lalu kita hapus lagi karena kita mau uji coba. Kita absen, hapus, sudah. Lalu kita uji coba di luar radius ya. Kita jeda dulu videonya. Nah, ini dia, kita tidak sesuai titik lokasi ya. Maksimum ini 250 meter ya, terdeteksinya maksimum 100 meter. Kita lihat pom absensinya. Ini masih lihat dulu absensinya. Nah, kita coba absen. Ini masih menggunakan IP yang sudah didaftarkan ya. Tuh, otomatis tidak bisa absen ya, dikliknya tuh ya. Siap, uji coba sudah berhasil. Ini masih sama, alamat IP-nya sudah terdaftar tapi lokasinya tidak sesuai ya, sudah melebihi maksimum ya. Maksimumnya itu 100 meter, ini lebih 251 meter ya. Mungkin itu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.